bilang cinta itu buta atau cinta itu berjuta rasanya. Mungkin perasaan itulah yang bagus untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang dirasakan oleh wanita-wanita yang menjadi korban penipuan seorang penipu ulung yang begitu luar biasa namanya Simon Leviev. Sampai-sampai kasus ini begitu terkenalnya dan akhirnya kemudian menjadi semakin terkenal ketika Netflix di bulan Februari 2022 merilis sebuah film dokumenter yang berjudul The Tinder Swindler. Berkisah tentang Simon Leviev yang menipu korban-korbannya melalui aplikasi pencarian jodoh yang namanya Tinder itu. Konon katanya si Simon ini sampai berhasil menipu total sekitar 10 juta US dollar dari wanita-wanita yang mencari jodoh melalui aplikasi Tinder. Jadi menarik kalau kita perhatikan dari kisah tentang si Simon Leviev yang nama aslinya adalah Simon Yehuda Hayut ini, yang sebenarnya dari latar belakang keluarga ortodoks di Tel Aviv, Israel. Tapi yang luar biasa dari si Simon ini adalah di aplikasi Tinder, dia bisa menciptakan kesan begitu luar biasa bahwa dia kaya raya, ada banyak latar belakang yang dia pakai untuk menipu. Kadang dia menjadi pilot, kadang dia menjadi agen Mossad, kadang juga menjadi anak dari pengusaha berlian yang terkenal. Yang paling sering kali dipakai adalah nama alias Simon Leviev, anak dari seorang pengusaha berlian yang terkenal, Lev Leviev, yang sebenarnya semuanya adalah hanya kebohongan belaka. Yang menarik adalah dia menciptakan sebuah profil dengan gambaran yang mewah yang akan membuat wanita langsung akan begitu terkesan. Dan ketika tertarik, disitulah dia mulai melancarkan serangannya. Hal pertama-tama tentunya adalah menciptakan kepercayaan. Yang dilakukan oleh Simon ketika sudah tahu bahwa ada wanita yang tertarik dengan profilnya adalah wanita itu kemudian diajak untuk bertemu di hotel yang mewah, untuk makan mewah yang luar biasa, dan kemudian diajak untuk naik dalam jet pribadinya, serta diajak jalan-jalan keliling Eropa. Wow! Semua wanita yang pertama kali melihat profil dan punya kesempatan untuk bersama dengan Simon langsung jatuh cinta. Lantas yang dilakukan oleh Simon ketika melihat si wanita itu mulai tertarik dengan dirinya adalah dengan menciptakan ketergantungan. Dia akan mengajaknya ke hubungan yang lebih serius. Bahkan mereka bisa tinggal bersama-sama dan kemudian mereka mulai pacaran. Sampai kemudian Simon menawarkan si cewek itu untuk bisa menjadi kelak ibu dari anak-anaknya. Wow, berapa banyak wanita yang punya impian seperti itu. Menikah dengan seorang pria yang tampan, kaya raya, punya latar belakang yang begitu luar biasa. Tapi mulailah serangan yang ketiga. Simon mulai menggunakan berbagai cara untuk menguras kekayaan si wanita yang dia pacari itu. Jadi kadang-kadang bisa kartu kreditnya diblokir, dia sedang dikejar-kejar sehingga tidak bisa mengambil uang di rekeningnya dibekukan, atau ada proyek yang sedang membutuhkan dana yang sangat-sangat darurat dan dia tidak bisa mengambil sehingga butuh untuk dibantu. Nah, disitulah wanita-wanita yang tadinya merasa punya ketergantungan secara emosional kepada si Simon Leviev ini mau nggak mau harus membantu. Sampai ada yang ratusan juta US dollar. Dan yang menariknya adalah Simon tidak langsung menguras harta kekayaan dari si wanita itu. Jadi ketika dia meminjam uang dari wanita itu, dia akan balikin dengan cek. Kadang betul-betul ceknya ada isinya, kadang-kadang itu palsu semua. Tapi yang dia lakukan adalah dengan membayar berkali-kali lipat yang membuat wanita ini menjadi semakin percaya bahwa Simon itu betul-betul serius. Di dalam film Tinder Swindler, ada 3 wanita yang kemudian akhirnya memberikan kesaksian dan menceritakan kisahnya. Yang pertama ada Cecilia Velhoy, dan kemudian adalah Pernilla Sjöholm, dan kemudian ada Eileen Charlotte. Bertiga kemudian akhirnya mereka bersaksi si Simon ini adalah profil penipu yang telah menipu mereka dengan begitu luar biasa. Dan ternyata bukan cuma mereka. Sudah ada begitu banyak wanita-wanita lainnya yang sempat ditipu oleh Simon Leviev ini. Yang lebih menarik lagi adalah ternyata Simon Leviev ini memang sejak awalnya dia adalah seorang kriminal, sudah dicari oleh pihak kepolisian di Israel, dan sejak kecil sudah seringkali melakukan penipuan dengan berbagai macam cara. Sebenarnya ada kisah yang mirip dengan kisah Simon Leviev ini, yaitu kisah yang terjadi di Inggris. Ada seorang laki-laki namanya adalah Richard Dexter, dan dia mengaku kepada korbannya, salah satunya adalah Amrita Sebastian, bahwa ia punya uang sekitar 135 miliar US dollar di rekeningnya. So mereka pertama bertemu juga melalui aplikasi Tinder, mirip seperti ceritanya Simon. Setelah membuat si wanita ini begitu percaya dengan dia, si Richard Dexter kemudian meyakinkan wanita itu untuk menginvestasikan uangnya untuk biofarmasi perusahaan yang sedang dia bangun.
yang sebenarnya adalah cuma kebohongan belaka. Yang luar biasa adalah sampai-sampai si Amrita Sebastian harus menanggung kurang lebih 2,7 miliar untuk membantu Richard Dexter yang semuanya akhirnya kemudian tidak ada sama sekali. Nah, ini kisah demi kisah sebenarnya bisa kita ceritakan lebih lanjut lagi. Tapi mari kita lihat apa latar belakang psikologi di balik penipuan yang seperti ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang wanita yang ditipu melalui aplikasi seperti ini, ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Colette Downing di tahun 1981, judulnya adalah Cinderella Complex. Bahwa wanita di bawah sadarnya itu punya kecenderungan untuk tergantung, untuk dilindungi, untuk disayang. Kebutuhan seperti inilah yang oleh beberapa penipu ulung itulah yang kemudian dimanfaatkan. Contoh dalam kasus Tinder Swindler ini, Simon bisa menampilkan sebagai seorang pria yang sangat romantis, sangat memberikan perhatian, bahkan mengirimkan bunga mawar 100 kembang. Siapa wanita yang tidak merasa dibuai di dalam mimpi bertemu dengan pangerannya? Dan disitulah ketergantungan itu kemudian diciptakan. Karena apa? Pada dasarnya Simon tahu bahwa semua wanita mendambakan pria yang seperti itu. Sebenarnya lebih lanjut, kita bisa berbicara mengenai beberapa hal supaya tidak gampang tertipu oleh hal seperti ini. Yang pertama-tama adalah, if something too good to be true, maka kita perlu curiga. Kalau kita perhatikan bagaimana profil yang ditampilkan oleh Simon Leviev sebagai seorang yang tampan, kaya raya, anak pengusaha berlian. Pertanyaan yang paling sederhana, ngapain dia harus mencari jodoh melalui aplikasi Tinder? Saya yakin dengan profil yang seperti itu dengan mudah dia akan mendapatkan wanita-wanita untuk hadir dalam kehidupannya. Iya nggak? Makanya insting kita harusnya bertanya, jangan-jangan ini ada sesuatu yang nggak beres. Nomor 2, memang cinta itu buta. Itu sebabnya ketika kencan pertama, pada waktu ketika kita bertemu dengan orang yang kita pikir akan menjadi calon atau jodoh kita, bagus juga untuk asking for second opinion. Kita minta kepada teman, rekan, atau mungkin keluarga kita, bisa jadi orang tua kita atau saudara-saudara kita untuk ikut hadir dan melihat profil orang tersebut. Kenapa? Ketika kita dalam kondisi buta, kadang-kadang kita nggak bisa melihat. Justru orang lain yang dalam kondisi tidak jatuh cinta bisa melihat lebih objektif situasi ini. Dan kalau kita perhatikan yang menarik, hal ketiga yang saya ingin katakan adalah kalau kita perhatikan dari konsep ilmu persuasi Robert Cialdini, salah satu ahli yang berbicara banyak tentang ilmu persuasi, kita bisa melihat bagaimana penipu seperti Simon Leviev menggunakan teknik-tekniknya. Yang pertama yang digunakan adalah dengan menciptakan keyakinan, membuat para korbannya jadi begitu percaya. Pertama kali ketemu di hotel mewah, bisa naik pesawat jetnya, diajak untuk keliling tur Eropa. Itu adalah cara untuk membuat keyakinan. Yang kedua adalah menciptakan testimonial. Dalam film Tinder Swindler itu diceritakan ada wanita yang sambil menggendong anaknya dan kemudian ketika duduk di pesawat bercerita tentang betapa baiknya si Simon Leviev itu. Jadi ada testimonial yang dipakai untuk menceritakan tentang dirinya. Dan yang ketiga, dengan cara membombardir dengan perasaan cinta, dengan ungkapan cinta, dengan perhatian yang begitu luar biasa. Karena ikatan sudah terbangun, lama-kelamaan orang merasa punya kewajiban untuk membalas budi. Belum lagi dengan luar biasa dia bisa merekayasa seolah-olah dirinya dalam kondisi kecelakaan, diburu-buru, yang membuat para korbannya ini merasa kasihan. Iya dong, ketika merasa kasihan, kan mereka merasa bahwa ini adalah pacarku, aku harus menolong dia. Maka kemudian mereka pun tidak berpikir panjang lagi, langsung menolong dengan mentransferkan uang. Which is sebenarnya uangnya kemudian dipakai untuk membiayai kehidupan foya-foya yang lain. Makanya ada beberapa pers yang kemudian mengatakan apa yang dilakukan oleh para penipu seperti Simon ini melakukan yang disebut dengan teknik Ponzi. Uang yang didapat itu dipakai untuk membiayai yang lain. Jadi intinya sebenarnya uang yang diperoleh dari wanita ini dia pakai untuk membiayai petualangannya dengan wanita lain. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Dan hal terakhir yang saya mau katakan di sini adalah di dalam psikologi ada yang namanya optimistic bias. Sebuah kecenderungan, kepercayaan, keyakinan bahwa kita nggak bisa ditipu. Bahwa kita terpelajar, kita sudah seringkali mendengar kisah-kisah penipuan, maka saya akan baik-baik saja. Dan ini yang seringkali terjadi dengan orang-orang yang kemudian betul-betul dia tertipu. Pada waktu ketika wanita ini melihat seorang Simon Leviev yang begitu kaya, tampan, juga punya latar yang belakang luar biasa,
optimistic bias seringkali membuat dan menciptakan apa yang disebut dengan halo effect. Halo effect itu adalah sebuah kesan yang kita munculkan kepada seseorang karena kita udah percaya bahwa orang itu baik. Karena kesan itu kan yang berusaha diciptakan oleh para penipu seperti Simon ini. Sehingga pada suatu ketika halo effect itu terjadi, yang kita miliki adalah kesan-kesan yang baik-baik aja tentang orang tersebut. Kita berpikir dengan latar belakang sebagus itu, dengan kekayaan seperti itu, ngapain dia menipu? So, dengan adanya optimistic bias ini, membuat para korban ini menjadi tidak lagi kritis, tidak lagi cek recheck, tidak lagi mengevaluasi, tidak lagi mencoba untuk mencari tahu lebih banyak lagi mengenai latar belakang akibatnya apa. Disitulah kelengahan dari kelemahan inilah yang kemudian menjadi sumber malapetaka. Justru pada saat ketika kita terlalu optimis, terlalu yakin, saat itulah adalah saat yang paling gampang buat kita untuk tertipu. Bahkan kadang-kadang seorang penipu bisa menggunakan kalimat, Anda kan terpelajar, Anda kan punya pendidikan tinggi, Anda kan punya posisi tinggi, Anda tahulah penjahat-penjahat penipu itu seperti apa. Model saya mana mungkin menipu Anda. Justru kalimat-kalimat seperti itu yang melengahkan, dan itu yang seringkali dipakai oleh para penipu ulung. Dan ini jadi sebuah pembelajaran yang bagus. Kisah ini menjadi semacam wake up call terutama untuk para wanita. Tapi menurut saya ini bukan cuma para wanita sih, para pria pun bisa. Karena pada saat ketika kita jatuh cinta, saat itulah kadang-kadang kita menjadi begitu lengah. Semoga kisah ini, kasus ini menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita. Bagaimana para penipu itu punya modus yang begitu luar biasa, mempermainkan emosi orang untuk diambil keuntungan. Semoga dari sini kita bisa menjadi lebih waspada. Dari saya, Antonio Dio Martin. Salam antusias.